Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang the balance sheet and statement of owners equity analysis dari perusahaan yang kami pilih, yaitu PT Bank Mayora. Nah, pertama kita mulai dengan seputar Bank Mayora. Nah, Bank Mayora ini adalah sebuah perusahaan perbankan yang berdiri sejak tahun 1993 dan berkantor pusat di Jakarta. Dan pada bulan Oktober 2021, PT Bank Mayora ini menjadi anak perusahaan Bank Negara Indonesia dan bank ini berstatus bank devisa. Bank Mayora terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemegang saham utama Bank Mayora ini adalah Mayora Inti Utama. Nah, Bank Mayora ini mendapatkan banyak penghargaan, misalnya Top Digital Awards 2021. Kemudian Bank Mayora ini juga menjalankan program yang berupaya mengajak siswa-siswi SMPN 2 Bandung untuk menabung di bank. Berikut adalah laporan posisi keuangan PT Bank Mayora tahun 2019 dan 2020. Di bagian aset, kas awal pada tahun 2020 adalah 76.957 dan kas pada tahun 2019 76.486. Jumlah bersih dari giro pada bank lain mengalami penurunan di tahun 2020, yaitu 48.986, sedangkan pada tahun 2019 51.035. Jumlah bersih pada penempatan Bank Indonesia pada tahun 2020 dan 2019 tidak jauh berbeda. Jumlah bersih dari efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tahun 2020 mengalami kenaikan, yaitu 750.373. Sedangkan pada tahun 2019 adalah 514.158. Jumlah bersih dari kredit yang diberikan baik kepada pihak berelasi dan pihak ketiga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jumlah bersih dari tagihan akseptasi terjadi peningkatan pada tahun 2020 yaitu 21.584, sedangkan pada tahun 2019 adalah 10.686. Pendapatan bunga akrual pada tahun 2020 dan 2019 tidak terjadi perubahan yang signifikan. Biaya dibayar di muka pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu 11.283, sedangkan pada tahun 2019 adalah 22.314. Jumlah bersih aset tetap dan aset guna terjadi peningkatan pada tahun 2020, yaitu 102.145, sedangkan pada tahun 2019 42.992. Jumlah bersih aset-aset lain pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu 120.073, sedangkan pada tahun 2019 adalah 164.418. Jumlah aset pada tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu 8.013.626, sedangkan jumlah aset pada tahun 2019 yaitu 6.879.859. Perbandingan liabilitas PT Bank Mayora di tahun 2019 dan di tahun 2020. Liabilitas segera mengalami kenaikan dengan total 1.020.477.000 dari tahun 2019. Simpanan dari bank lain atau pihak ketiga dengan total kenaikan 1.109.738.000 dari tahun 2019. Jadi, kesimpulannya, liabilitas di dalam PT Bank Mayora mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Rasio pembayaran di tahun 2019 yaitu sebesar 0,825, sedangkan rasio di tahun 2020 yaitu 0,847. Dari data berikut, semakin besar rasio menunjukkan semakin besar pendanaan aset dari liabilitas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai owners equity. Seperti yang kita lihat, ekuitas pada modal saham di tahun 2019 dan tahun 2020 PT Bank Mayora mengalami sedikit kenaikan, yang berarti modal tersebut ditempatkan di sektor penuh. Jadi kesimpulannya perbandingan dari tahun sebelumnya jumlah ekuitas dan liabilitas perusahaan mengalami surplus, yaitu dengan jumlah 1.133.767.000. Sedangkan jumlah ekuitas perusahaan sendiri terjadi peningkatan dari 1.200.661.000 menjadi 1.224.890.000. Artinya ini merupakan sebuah pertanyaan baik bagi perusahaan. Ekuitas juga memiliki peranan penting dalam menilai seberapa besar aset yang perusahaan miliki dan seberapa banyak kewajiban yang harus bayarkan, yang nantinya akan berpengaruh juga ke neraca dalam perusahaan. Selain itu, ekuitas juga merupakan hal penting yang perlu perusahaan jaga agar bisa bertahan hingga waktu yang lama. Sekian penjelasan dari kami mengenai the balance sheet and statement of owners equity analysis dari PT Bank Mayora. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.